وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bihululi syahri Ramadan al-mu'azzam. Nahmaduhu bil iman, nahmaduhu bil islam, wa nahmaduhu bil afiyah, wa nahmaduhu ala kulli hal. Wa nusalli wa nusallim afdalas salawati wa azkat taslimat ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita bertemu di sela-sela jam istirahat kantor. Kita digerakkan hati kita untuk mengadakan acara seperti ini. Ini adalah sebuah nikmat yang luar biasa. Di hari-hari Ramadan yang mulia, biasanya di waktu rehat kita mau santai-santai, tapi kita justru manfaatkan untuk belajar, ya. Dan memang seperti itulah semestinya sikap hidup mukmin sejati di hari-hari Ramadan ini, di mana kesibukannya adalah kesibukan yang berpindah dari satu ketaatan ke ketaatan berikutnya. Baik, tema kajian kita hari ini adalah al-khusyu'u fis shalah, bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat. Sama-sama kita tahu bahwa ibadah yang paling utama dalam Islam itu adalah ibadah sholat, ya. Dan manzilahnya atau kedudukannya kita juga sudah mengerti, ya. Begitu khususnya namanya ibadah sholat itu, sampai-sampai Allah tidak mewakilkan pensyariatannya itu melalui malaikat Jibril, tapi langsung Rasulullah dipanggil ke langit menghadap untuk menerima perintah itu, ya. Dan tidak ada syariat yang Allah turunkan, yang Allah syariatkan yang seperti pensyariatan ibadah sholat, ya, yang tidak diwakilkan itu pensyariatannya, ya. Dan ibadah sholat ini menjadi ukuran, salah satu ukuran utama kesuksesan kita dalam hidup ini, karena dia yang pertama dievaluasi nanti di hari kiamat. Saya kira hadisnya jelas, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati shalah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita perlu memperjuangkan dan mengusahakan supaya salat kita itu berkualitas, ya. Ibadah salat kita itu berkualitas. Dan salah satu indikator utama salat yang berkualitas itu adalah tingkat kekhusyuannya, alias tingkat konsentrasinya ketika ibadah itu dilaksanakan. Dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, itu ada dua ukuran sebuah ibadah itu sukses, berhasil, dianggap berhasil. Yang pertama, kondisi seorang hamba ketika dia melaksanakan ibadah itu, ya, bagaimana situasi kejiwaannya ketika dia melaksanakan ibadah itu. Ya, kalau ibadah salat, bagaimana situasi jiwanya? Apakah dia konsentrasi atau tidak? Ya. Yang kedua adalah impact atau dampak dari ibadah yang dilakukan pasca dia melaksanakan ibadah itu. Ya. Kalau ibadah salat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, tegakkan salat karena salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi buah atau impact dari ibadah salat yang dilakukan, kalau itu berhasil, adalah orang semakin takut terhadap dosa. Ya. Kita semakin takut terhadap yang namanya dosa dan kemaksiatan, hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah ukurannya. Nah, sekarang kita ingin kaji yang pertama. Bagaimana kita mengusahakan dalam salat itu kita khusyuk. Ya. Karena para ulama mengatakan bahwa ruhus shalah al-khusyuk. Nyawanya atau ruhnya salat itu adalah khusyuknya. Jadi kalau tidak ada khusyuknya atau rendah presentasi kekhusyuannya,
Maka ya begitu pula lah kualitas ibadah salat kita. Ya. Sementara ini ibadah yang sangat menentukan nanti kita di akhirat. Ya, karena itu yang pertama kali dilihat. Oleh karena itu harus menjadi konsen kita. Bagaimana caranya supaya kita khusyuk dalam ibadah salat kita. Nah, saya ingin membagi beberapa tips ya atau cara kita untuk bisa khusyuk ya. Yang pertama itu kita akan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadah kita kalau hati kita bersih. Ya, karena tempat bersemayamnya iman itu kan permukaan hati, ya. Apa yang mengotori hati? Yang mengotori hati itu adalah dosa. Yang mengotori hati itu adalah penyakit-penyakit hati, riya, kesombongan, ya, putus asa dan seterusnya. Ya, maka mukmin sejati itu dia senantiasa membersihkan hatinya. Ya, instrumen pembersih hati itu Allah sudah siapkan. Apa itu? Taubat kepada Allah. Ya. Jadi kita kan ini selalu berdosa, ya. Kita selalu jatuh pada dosa. Ya. Tapi Allah Maha Rahman, Maha Rahim kepada kita. Kita selalu diberikan kesempatan untuk mencuci dosa kita itu, permukaan hati kita itu, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu." Orang yang taubat dari dosanya seperti orang yang tidak punya dosa. Ya. Jadi semakin suci permukaan hati kita, semakin mudah kita untuk khusyuk. Dan wal aksu bil aks, sebaliknya juga begitu. Semakin kotor hati kita, semakin susah untuk kita khusyuk. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisa jadi rasa-rasa itu. Kita bisa merasa-rasakannya pada diri kita. Kalau kita susah konsentrasi khusyuk, berarti hati kita itu kotor. Ya. Perlu kita banyak-banyak taubat kepada Allah, banyak-banyak istighfar kepada Allah. Ya. Dan perlu untuk kita sekali-kali menyempatkan diri untuk mengenang dosa-dosa kita dan mengalirkan air mata kita karena kita takut kepada Allah. Ya. Itu perlu kita lakukan. Ya. Karena kalau tidak, ini hati kita kotor, iman kita tidak akan tumbuh dengan baik. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hati kita itu akan khusyuk kalau dia menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala ketika beribadah. Ya, dengan siapa kita ini mau menghadap ini? Ya. Kita mau menghadap Allah. Ya. Siapa Allah itu? Allah itu penguasa alam raya ini. Ya. Coba kita istilahnya ini sekedar analogi, tapi sebenarnya tidak apple to apple ya. Karena bukan bandingannya Allah dengan makhluk ya. Kalau kita mau ketemu pejabat penting, ya, presiden kah, gubernur kah, ya, pasti kita menyiapkan diri kita begitu ya. Kita pakai baju yang bagus ya, sepatunya disemir baik-baik, mengkilap ya, rambut ditata rapi ya. Begitu kita ada di depan ruangannya itu, sang pejabat itu, ada semacam ser-ser di hati kita kan. Wah, sebentar lagi kita mau ketemu ini, orang penting ini, gitu ya. Ya. Pasti begitu yang kita rasa. Ya. Apalagi ketika kita sudah masuk, kita mau menghadap begitu ya. Pasti rasa yang dalam hati kita tidak sama ketika kita bertemu dengan kawan kita. Sama rekan kerja kita kan, berbeda. Walillahil masalul a'la, kita dengan Allah begitu. Bagaimana caranya kita akan khusyuk kalau kita tidak menghadirkan keagungan Allah? Yang akan kita temui ketika kita sholat ini siapa? Ini penguasa alam raya ini. Bukan penguasa satu negara, penguasa seluruh apa yang ada di alam raya ini. Dia menentukan. Dia juga yang menentukan hidup kita. Dia yang memberikan kepada kita rezeki. Dia yang memberikan kepada kita kesehatan. Dia yang memberikan kepada kita nikmat yang tidak bisa kita hitung. Ini Allah, ini zat yang amat berjasa kepada kita dan kita sangat bergantung kepadanya. Makanya Bapak Ibu sekalian, itu Al-Imam Ali karramallahu wajhah itu dalam riwayat hidupnya disebutkan, kalau dia berwudu untuk sholat, sudah mulai lain air mukanya. Beliau ditanya, kenapa itu Anda itu kalau berwudu itu lain air muka Anda? Loh, Anda tahu dengan siapa saya akan menghadap ini? Saya akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi memang dihadirkan itu keagungan Allah di hatinya. Ya. Sehingga suasana kejiwaannya, kebatinannya itu berbeda. Ya, jadi ada semacam pengkondisian, ya. Semakin kita merasakan keagungan Allah di hati kita dengan siapa kita menghadap, maka semakin kita akan bisa khusyuk. Karena kita tunduk kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha segala-galanya. Ya. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, ada namanya kalau kita mau sholat itu hendaknya kita perhatikan itu yang namanya ada prakondisi. Apa itu prakondisi? Prakondisi itu adalah kita menyiapkan diri kita sebelum waktunya masuk. Ada yang disebut kebiasaan mukmin sejati itu menunggu-nunggu waktu sholat. Ada semacam kerinduan untuk sholat. Ya. Karena kita menyadari bahwa ini adalah kebutuhan kita. Bukan kewajiban yang kita ingin gugurkan, bukan. Tapi ini memang kita rindu untuk mau sholat. Karena dia adalah kreasi jiwa yang luar biasa bagi mukmin. Ya, makanya Rasulullah SAW itu bahkan mengatakan dalam sabdanya, ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dijadikan kebahagiaanku ketika aku sholat. Ya. Jadi Rasulullah mengatakan, aku merasakan kebahagiaan ketika aku sholat. Jadi selalu aku rindukan. Nah, kita juga harus melatih diri kita, Bapak Ibu sekalian, selalu rindu. Ya. Kita selesai sholat, kita merindukan lagi waktu sholat berikutnya. Jadi ada semacam kerinduan, jadi ada semacam persiapan-persiapan. Ya. Jadi orang yang rindu sholat itu dia tunggu-tunggu waktunya, jadi dia tidak terlambat. Dia tidak buru-buru. Ya. Kalau perlu sebelum waktu azan datang, dia sudah siap-siap datang ke masjid, ya. Dia sudah berwudu, dia masuk, dia sholat sunnah, dia berdoa, dia zikir-zikir, dia istighfar, dan ketika qamat, ya, dikumandangkan, dia sudah siap jiwa dan raga. Ya. Bagaimana caranya kita mau khusyuk itu kalau serba terburu-buru? Ya, tidak bisa. Ya. Apalagi masbuk. Ya, lebih tidak bisa lagi. Ada seorang salafus saleh, dia saking menjaganya namanya ibadah salatnya itu. Dia punya standar. Dia harus minimal kalau salat berjamaah itu takbiratul ihram bersama imam di masjid. Itu dia standarnya itu. Ya. Jadi dia betul-betul menata itu kehidupannya, aktivitasnya, pekerjaannya. Dia tidak mau masbuk. Pokoknya minimal dia takbiratul ihram bersama imam di masjid. Tidak masbuk. Dan dia mengatakan saya tidak melanggar standar saya itu dalam kehidupan saya kecuali cuma 2 kali. Dia hitung. Ya. Jadi bagaimana caranya? Bagaimana Allah tidak memberikannya kepadanya kenikmatan beribadah karena memang dia serius menjaganya begitu ya. Ya. Nah, dalam agama ini Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa unggul di semua ibadah. Ya, kita unggul di bidang sholat, puasa, sedekah, apa segala, unggul di semuanya seperti Abu Bakar, tidak bisa. Karena ya banyak kelemahan kita. Tapi setidak-tidaknya kita memilih ibadah tertentu itu yang kita expert di situ, unggul di situ. Ya, salah satunya ini ibadah sholat ini kita harus punya standar. Ya. Standar waktunya tepat waktu dan standar kekhusyuannya bagus. Ya. Jangan sampai ibadah salat kita dari tahun ke tahun judulnya aku masih seperti yang dulu. Begitu terus, ya. Nah, kemudian yang terakhir ya, karena waktu terbatas ini kita perkaya saja dengan dialog Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir itu yang menguasai hati kita adalah Allah. Maka selalulah kita minta kepada Allah sebagaimana juga Nabi minta kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka qalban khasya'. Ya Allah, aku mohon kepadamu hati yang khusyuk ketika aku beribadah kepadamu. Ya. Minta serius kepada Allah. Sudahkah kita biasa berdoa seperti itu? Ya Allah, saya merasa susah untuk khusyuk. Ya Allah, ya, ampuni aku ya Allah dan karuniakan kepadaku hati yang khusyuk ketika beribadah kepadamu. Ya. Nah, kalau kita sudah serius, lantas kita belum merasakannya, bersabarlah. Karena memang tidak ada perkara-perkara itu yang serba instan. Ya. Biasanya itu yang instan itu tidak sehat. Ya. Yang instan-instan itu tidak sehat biasanya. Ya. Ini juga, kalau kita mau sampai pada derajat yang tinggi pada kualitas ibadah salat kita itu tidak instan.
dia perjalanannya panjang. Tapi kita harus mengusahakannya terus. Ya, kita menempuh yang saya sampaikan tadi itu dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi satu yang paling terakhir, yang juga sangat penting dan sangat mempengaruhi jiwa dan kekhusyuan kita. Adalah kita senantiasa memastikan bahwa apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, apa yang kita konsumsi semuanya adalah hal yang halal. Ya. Jadi kalau orang terbiasa atau dia tidak memperhatikan itu kehalalan makanan minumannya, ini kan jadi daging, jadi darah, ya, itu mempengaruhi jiwa kita. Ya, mempengaruhi juga hati kita. Dan para ulama memberikan kepada kita nasihat, jaga itu. Kalau Anda ingin khusyuk dalam sholat, jaga itu. Ya, karena kalau tidak, yang terjadi adalah Anda akan sulit untuk khusyuk dalam sholat. Ya. Seorang sahabat yang paling terkenal, sahabat nomor 1 Abu Bakar As-Siddiq, itu sangat dikenal. Dia orang yang setiap kali sholat, setiap kali baca Quran pasti menangis. Ya, begitu lembutnya hatinya sampai begitu itu Abu Bakar itu. Ya, dan salah satu hal yang dicatat dalam sejarah Abu Bakar ini adalah orang yang sangat berhati-hati terhadap apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia pakai. Ya. Dia selalu memastikan bahwa yang dia makan, yang dia minum, yang dia pakai itu adalah hal yang halal. Ya. Pernah suatu saat, dan ini saya akan tutup dengan kisah ini. Abu Bakar itu punya kebiasaan meminum susu kambing di pagi hari, dan itu sehat ya. Dan dia memang punya beberapa ekor kambing dipelihara, dia punya pembantu, dia tugasnya pembantunya itu setiap hari bawakan susu kambing itu. Di mejanya, disajikan di mejanya di pagi hari. Satu hari pembantunya mau ke situ, memerah susu kambing itu, ternyata kambingnya tidak ada. Hanya dia pergi cari di sekitar rumah, tidak ada, sampai di pinggir-pinggir kota Madinah. Sampai di pinggir kota Madinah, dia menemui seorang Arab Badui. Orang Arab Badui itu bilang kepada pelayannya Abu Bakar ini, "Ya Fulan, saya ingin diramalkan nasib saya, dan kalau kau ramal nasib saya kasih Anda susu kambing." Nah, ini pelayan ini kan orang polos juga, memang lagi saya cari susu kambing ini. Ya. Jadi pura-pura lah dia bisa meramal orang itu, dan akhirnya dapat susu kambing. Itulah yang disajikan di meja Abu Bakar. Perlu kita tahu bahwa yang namanya penghasil dari ramal-meramal itu kan haram ya. Ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sebagaimana kebiasaannya diambillah susu itu. Ya. Begitu dia minum, ya, satu teguk, ada rasa lain-lain di tenggorokannya. Nah, ini kalau sensornya orang main begitu ya. Ada perkara haram masuk di tenggorokannya, ini sensor tenggorokannya main. Dia langsung panggil pembantunya. Bilang, kau cerita ini, dari mana ini susu ini? Saya merasa ada yang tidak beres. Hanya pelayannya itu terus terang. Begini-begini cerita, kalau kronologinya tadi itu langsung Abu Bakar itu dia korek itu tenggorokannya. Dan ini susu yang tak kalah masuk, ini yang terlanjur masuk, harus saya muntahkan. Itu bukan standar saya itu. Kalau ada hal yang haram itu masuk di perutku. Dia korek, tidak mau keluar. Ya, sampai keluarganya bilang, "Tidak apa-apa gitu, Anda diampuni itu kalau begitu, Anda kan tidak tahu." Abu Bakar bilang, "Tidak. Ini kalau dia harus keluar dengan nyawa saya, dia harus keluar dengan nyawa saya." Ya. Itu Abu Bakar As-Siddiq, ya. Dan akhirnya dia berhasil mengeluarkan itu. Jadi wajar kalau Abu Bakar itu bisa khusyuk, karena memang dia jaga standar makanannya. Ya. Nah, itu yang perlu kita juga perjuangkan dalam hidup kita, sehingga kalau Allah melihat keseriusan kita, Bapak Ibu sekalian, maka Allah akan memberikan kepada kita kemampuan untuk lebih khusyuk lagi dalam salat kita. Saya kira ini dulu pengantar dari saya. Kita lanjutkan dengan dialog. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.